Pernahkah Anda melihat seseorang di media sosial dan merasa sangat kecil karena kemewahan yang mereka pamerkan? Mulai dari mereka yang berpura-pura menjadi pangeran, hingga mantan selebriti yang menyalin gambar dari internet untuk memamerkan kekayaan mereka, fenomena jutawan palsu kini menjadi bagian dari kehidupan digital kita. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Betapa memalukan dan memilukannya kisah mereka. Sukai dan lihatlah bagaimana gaya hidup mewah ini runtuh di bawah pengawasan tajam netizen. Pada usia yang baru menginjak 9 tahun, gadis Kanada ini menggemparkan jagat maya dengan menyatakan dirinya sebagai orang termuda dan terkaya di dunia. Dikenal dengan nama panggung Lil Tay, ia dengan cepat mendapatkan jutaan pengikut di Instagram. Kontennya selalu serupa, berpose dengan tumpukan uang tunai, duduk di kap mobil sport mewah, dan bergaul dengan selebriti papan atas, terutama dari kalangan rapper. Namun, di balik gaya yang mempesona dan cara bicaranya yang sering meremehkan orang miskin, semuanya hanyalah pertunjukan yang dipentaskan. Skandalnya terungkap ketika ditemukan bahwa ibunya, Angela Tian, menggunakan pekerjaannya sebagai agen real estate di Vancouver untuk menciptakan ilusi ini. Tanpa izin dari pemilik rumah atau perusahaan, sang ibu membawa putrinya ke properti mewah yang sedang dijual untuk mengambil foto dan video. Mobil-mobil mewah yang dipamerkan pun sebenarnya milik klien atau orang lain yang sedang parkir. Seluruh keluarga, termasuk saudara laki-lakinya yang bertindak sebagai pengatur strategi konten, berkonspirasi untuk mengubah sensasi viral menjadi tiket menuju kekayaan sejati. Ketika kebohongan ini terungkap, sang ibu dipecat dari pekerjaannya dan banyak video lete dihapus. Meskipun demikian, jejak digital pameran kekayaan palsu tersebut tetap ada, menjadi pengingat pahit tentang bagaimana eksploitasi anak dilakukan demi mengejar ketenaran semu. Sam Choke, seorang pemuda Inggris, sempat menjadi buah bibir di media arus utama karena klaimnya yang luar biasa. Ia mengaku mampu mengubah pinjaman sebesar 46 juta rupiah dari ayahnya menjadi kekayaan senilai 405 miliar rupiah, hanya dalam waktu 1 tahun melalui investasi pasar saham yang cerdas. Ia membual tentang penghasilan sebesar 1,15 miliar rupiah per minggu, mengenakan setelan jas pesanan yang mahal, dan menjalani gaya hidup mewah yang diimpikan banyak orang. Namun, kebenaran tentang kejeniusan perdagangan Sam Choke akhirnya terungkap, dan membuatnya benar-benar dipermalukan secara nasional. Ternyata, kekayaannya sama sekali tidak berasal dari pemilihan saham yang cerdas, melainkan dari tindakan kriminal. Ia menjalankan skema Ponzi, menipu teman-teman, kenalan, bahkan keluarganya sendiri untuk menginvestasikan tabungan hidup mereka kepadanya dengan janji keuntungan besar. Total uang yang ia curi dari para korban yang tidak menaruh curiga mencapai lebih dari 253 juta rupiah, sebelum skema tersebut runtuh. Alih-alih menjadi pahlawan pasar saham, ia justru ditangkap dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas tuduhan penipuan. Kisahnya menjadi pengingat yang sangat gelap bahwa seringkali, kehidupan mewah yang dipamerkan di permukaan dibangun di atas puing-puing kesulitan keuangan dan penderitaan orang lain. Soulja Boy, rapper yang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya, sering mengklaim sebagai orang pertama yang melakukan segalanya di industri musik. Namun, seiring dengan ambisinya untuk selalu terlihat sebagai miliarder, ia telah tertangkap basah berkali-kali oleh netizen yang jeli. Salah satu insiden paling memalukan terjadi ketika ia mengunggah video yang menunjukkan tumpukan uang tunai yang sangat besar di atas meja. Netizen yang memperhatikan dengan detail segera menyadari kejanggalan. Tumpukan uang yang dipegangnya hanya berisi 1 lembar uang kertas asli di bagian paling atas. Sisanya hanyalah tumpukan kertas putih polos yang dipotong seukuran uang kertas. Tak hanya soal uang palsu, Soulja Boy juga pernah merekam video yang memamerkan sebuah rumah mewah yang diakui telah ia beli secara tunai. Penyelidikan netizen melalui situs properti justru menemukan bahwa rumah tersebut hanyalah properti sewa jangka pendek dari Airbnb. Lebih lanjut, koleksi jam tangan mewah yang ia pamerkan sebagai aset bernilai jutaan dolar juga tidak luput dari pengawasan para ahli horologi. Para ahli mengungkapkan bahwa sebagian besar koleksinya adalah barang palsu berkualitas rendah. Citra miliarder yang ia proklamirkan sendiri, kini menjadi bahan ejekan di kalangan komunitas hip-hop, membuktikan bahwa gengsi tanpa isi hanya akan berakhir menjadi bahan tertawaan. Nama besar tidak selalu menjamin saldo bank yang besar. Terkadang, semakin keras musiknya, semakin sunyi isi dompetnya.
Sean Kingston, penyanyi terkenal dari lagu mega hit Gadis Cantik, dulunya tampak memiliki segalanya, uang, ketenaran, dan prestise yang tak tertandingi. Namun, seiring waktu, narasi tentang kekayaannya berubah menjadi rentetan masalah hukum yang panjang. Citra kehidupan jet set yang ia bangun mulai retak saat berita tentang tuntutan hukum mulai bermunculan satu persatu. Ia berulang kali digugat oleh beberapa toko perhiasan ternama karena diduga gagal membayar perhiasan pesanan yang bernilai ratusan ribu dolar. Modusnya bervariasi, mulai dari janji pembayaran yang tak kunjung ditepati hingga pengiriman cek yang ternyata memiliki dana tidak mencukupi. Pada tahun 2017, kebenaran pahit terungkap ketika ia dibawa ke pengadilan dalam kasus utang perhiasan senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Di hadapan hakim, Kingston membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia mengklaim hanya memiliki kurang dari 9 juta rupiah di rekening banknya, dan tidak memiliki aset lainnya atas namanya. Ironisnya, bahkan mobil mewah yang ia kendarai dan rumah megah yang ia tinggali terdaftar atas nama orang lain. Ini adalah kasus menyedihkan tentang seorang artis yang terjebak dalam upaya mempertahankan citra positif di mata publik, dengan memamerkan aset yang sebenarnya tidak mampu ia beli. New York adalah kota di mana mimpi bisa menjadi nyata, namun bagi Anna Sorokin, kota ini adalah panggung besar untuk sebuah penipuan seni tingkat tinggi. Kisah penipuan paling fenomenal di era modern mungkin jatuh kepada Anna Sorokin. Ia tiba di New York dan menciptakan identitas baru sebagai Anna Delvey, seorang pewaris miliarder asal Jerman dengan dana perwalian senilai lebih dari 1 miliar. Dengan kepercayaan diri yang luar biasa, ia menyusup ke lingkaran sosial elit Manhattan, tinggal di hotel bintang 5, menikmati jamuan makan seharga 16 juta rupiah, dan mengadakan pesta mewah tanpa pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Ia menggunakan teknik persuasi yang canggih dan cek palsu untuk meyakinkan pihak bank serta teman-teman barunya bahwa ia sedang mendirikan Yayasan Anna Delvey, sebuah lembaga seni eksklusif. Namun, kebenaran yang mengejutkan akhirnya terungkap. Ia sebenarnya adalah putri seorang sopir truk asal Rusia tanpa warisan sama sekali. Selama petualangannya, ia berhasil menipu lebih dari 5 miliar rupiah dari bank, hotel, dan orang yang tertipu oleh pesonanya. Keberuntungannya habis ketika ia ditangkap pada tahun 2017. Kisah Anna mencerminkan bagaimana di kota sebesar New York, kepercayaan diri yang dipadukan dengan citra yang tepat memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menipu orang-orang yang paling cerdas sekalipun. Stefan Kernetic, seorang pria asal Italia, berhasil melakukan salah satu penipuan identitas paling berani di abad ke-21. Selama bertahun-tahun, ia berhasil menipu anggota masyarakat kelas atas Eropa dengan menyamar sebagai Pangeran Montenegro dan Makedonia. Kernetic tidak hanya sekadar mengaku-ngaku. Ia menjalani kehidupan mewah yang tak tertandingi, bepergian dengan limusin yang diapit oleh bendera kerajaan, dan selalu dikelilingi oleh layanan protokoler yang sangat mewah. Strateginya sangat rapi. Ia sering menginap di hotel-hotel bintang 5 secara gratis dengan janji akan menjalin hubungan diplomatik, atau mempromosikan pariwisata negara asalnya. Ia mengarang cerita dengan sangat meyakinkan, bahkan ia sempat mengatur upacara pemberian gelar ksatria yang megah untuk seorang selebriti terkenal, lengkap dengan medali dan sertifikat palsu. Namun, kebenaran mulai terungkap saat ia mencoba menagih biaya akomodasi mewahnya kepada Kedutaan Besar Montenegro. Pihak kedutaan memberikan jawaban yang sangat memalukan bagi Kernetic. Mereka menyatakan tidak memiliki pangeran, karena Montenegro telah menjadi negara republik selama lebih dari 1 abad. Penyelidikan polisi kemudian mengungkap bahwa Kernetic hanyalah orang biasa dengan bakat luar biasa dalam memalsukan dokumen diplomatik dan menyusun narasi bohong demi mengakses hak istimewa kaum elit. Kebohongan di era internet adalah sebuah risiko besar, di mana satu unggahan salah bisa menjadi lelucon abadi bagi jutaan orang. Pada tahun 2017, rapper Bow Wow menciptakan salah satu insiden paling memalukan dalam sejarah media sosial. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai tantangan Bow Wow. Semuanya dimulai ketika ia mengunggah foto sebuah jet pribadi yang terparkir di landasan pacu melalui akun Instagramnya, lengkap dengan keterangan bahwa ia sedang menuju New York untuk syuting acara televisi. Publik secara otomatis percaya bahwa ia masih menikmati gaya hidup superstar kelas atas. Namun, hanya beberapa jam kemudian, kebenaran terungkap secara tragis. Seorang penumpang di penerbangan komersial biasa membagikan foto yang menunjukkan Bow Wow duduk di kelas ekonomi,
jauh dari kesan jet pribadi yang ia klaim. Lebih parah lagi, netizen yang jeli menggunakan fitur pencarian gambar, dan menemukan bahwa foto jet pribadi yang diunggah Bow Wow sebenarnya adalah foto stok dari internet, yang merupakan milik sebuah perusahaan penyewaan jet di Florida. Insiden ini menyebabkan dia diejek habis-habisan di seluruh dunia. Bow Wow menjadi contoh, bagaimana manipulasi citra dilakukan secara ekstrim untuk melindungi reputasi yang mulai memudar di industri hiburan. Kemewahan yang dipamerkan tanpa dasar, hanyalah sebuah istana pasir yang menunggu ombak kebenaran untuk meruntuhkannya. Kisah-kisah para jutawan palsu ini menjadi pengingat yang sangat berharga bagi kita semua. Di zaman di mana media sosial menjadi etalase utama kehidupan, sangat mudah bagi siapapun untuk menciptakan ilusi tentang kesuksesan dan kekayaan. Mulai dari penyanyi yang terlilit utang, anak yang dieksploitasi keluarga, hingga pangeran fiktif, mereka semua berbagi satu kesamaan. Ketakutan akan terlihat biasa saja di mata dunia. Kebenaran seringkali lebih aneh daripada fiksi. Anda mungkin berpikir seseorang adalah seorang jutawan, padahal mereka mungkin tidak memiliki sepeser pun uang tersisa di kantong mereka. Fenomena ini mengajarkan kita untuk tidak mudah terpesona oleh apa yang tampak di permukaan. Kekayaan sejati tidak diukur dari berapa banyak foto jet pribadi yang kita unggah, melainkan dari integritas dan nilai nyata yang kita miliki. Itulah deretan kisah para jutawan palsu yang akhirnya tertangkap basah tidak benar-benar kaya. Semoga kisah ini memberikan pandangan baru tentang arti kesuksesan yang sesungguhnya. Jangan lupa untuk tetap kritis dalam mengonsumsi informasi di internet. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.